Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Abraham Malik. Latar belakang dalam dunia bisnis, khususnya di sektor perdagangan minuman, tingkat penjualan yang fluktuatif menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha. Faktor-faktor setiap minuman, tren konsumen, aktivitas promosi, serta kondisi pasar lainnya dapat memengaruhi permintaan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengelola ketidakpastian tersebut untuk mendukung pengembalian keputusan strategi berdasarkan masalah di atas. Untuk itu, perlu dilakukan sebuah simulasi untuk memprediksi jumlah kunjungan pelanggan yang akan berkunjung ke toko minuman. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi tersebut adalah metode Monte Carlo. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis pola data penjualan minuman menggunakan metode Monte Carlo untuk memprediksi tingkat permintaan. 2. Mengintegrasikan hasil prediksi ke dalam sistem antrian untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan pelanggan. 3. Memberikan rekomendasi strategis bagi pelaku usaha dalam mengolah stok dan merencanakan strategi penjualan. A. Sistem antrian mode Monte Carlo. Sistem antrian Monte Carlo adalah penerapan metode Monte Carlo untuk menganalisis dan memodelkan sistem antrian dalam suatu proses pelayanan. B. Definisi sistem antrian. Sistem antrian adalah proses yang melibatkan pelanggan, individu atau entitas yang menunggu untuk dilayani oleh satu atau lebih pelayan. Baiklah, saya akan membacakan yang selanjutnya. C. Komponen sistem antrian. Sistem antrian terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mengelola aliran pelanggan dalam berbagai konteks layanan. Yang pertama, pola kedatangan. Pola kedatangan merujuk pada cara pelanggan tiba di sistem antrian. Ini dapat bersifat teratur atau acak. Kemudian ada pola kepergian. Pola kepergian menggambarkan bagaimana pelanggan meninggalkan sistem setelah dilayani. Selanjutnya, kapasitas sistem. Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan yang dapat ditampung dalam antrian dan fasilitas pelayanan pada satu waktu tertentu. Desain pelayanan. Desain pelayanan mencakup struktur fisik dari fasilitas pelayanan dan jumlah saluran (channel) yang tersedia untuk melayani pelanggan. Kemudian ada ukuran sumber pemanggilan. Ini mencakup jumlah fasilitas pelayanan yang terdiri untuk melayani pelanggan, misalnya dalam konteks bank. Yang terakhir ada perilaku manusia. Perilaku manusia mempengaruhi bagaimana pelanggan berinteraksi dengan sistem antrian. Kemudian ada D. Jenis-jenis sistem antrian. Ada 4 bentuk disiplin antrian pelayanan yang biasa digunakan dalam praktek, yaitu first in first out adalah salah satu jenis sistem antrian yang didasarkan pada prinsip bahwa pelanggan atau item yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu pula. Kemudian last in first out adalah kebalikan dari sistem FIFO. Dalam sistem ini, item atau pelanggan yang terakhir masuk akan menjadi pertama dilayani. Service in random order (0) adalah jenis sistem antrian di mana pelanggan atau sistem dilayani atau item dilayani dalam urutan acak.
Priority Service (PC) adalah jenis sistem antrian di mana pelanggan atau item dilayani dalam urutan acak. Analisa sistem antrian Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah pendekatan berbasis simulasi yang digunakan untuk memahami perilaku sistem atau proses dengan melibatkan unsur probabilitas. Baiklah, saya akan menjelaskan perhitungan sistem antrian Monte Carlo. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah penjualan minuman per bulan. Data jumlah penjualan minuman tahun 2019 akan digunakan sebagai data training dalam memprediksi penjualan pada tahun 2020, dan data tahun 2020 sebagai data training untuk memprediksi jumlah penjualan tahun 2021, dan data tahun 2021 digunakan sebagai data training untuk memprediksi jumlah penjualan di tahun 2022. Data jumlah penjualan minuman pada tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 1 data penjualan minuman pada tahun 2019 sampai 2021. Selanjutnya yaitu distribusi probabilitas dan kumulatif. Probabilitas untuk setiap bulan dihitung dengan membagi frekuensi bulan tersebut dengan total frekuensi dalam satu tahun. Rumusnya adalah probabilitas sama dengan frekuensi dibagi total frekuensi. Sebagai contoh, untuk distribusi 2020, Januari, probabilitas Januari sama dengan 2.523 dibagi 33.486 sama dengan 0,08. Proses ini diulang untuk semua bulan. Yang kedua adalah kumulatif. Kumulatif adalah jumlah total probabilitas yang diakumulasi dari bulan sebelumnya hingga bulan tersebut. Kumulatif dihitung dengan menjumlahkan probabilitas bulan saat ini dengan kumulatif dari bulan sebelumnya. Untuk bulan pertama, kumulatif sama dengan probabilitasnya. Rumusnya sebagai contoh untuk distribusi 2020. Januari, kumulatif Januari sama dengan 0,08. Untuk yang Februari, kumulatif Februari sama dengan probabilitas Februari ditambah kumulatif Januari sama dengan 0,08 ditambah 0,08 sama dengan 0,16. Baiklah, saya akan menjelaskan tabel 2 tentang distribusi probabilitas. Yang pertama-tama, mari kita cari probabilitas 2020. Frekuensi Januari 2523 dibagi dengan jumlah frekuensi 33.486, maka akan mendapatkan hasil 0,08. Begitupun mencari frekuensi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya mencari kumulatif. Untuk kumulatif Januari 0,08. Maka untuk mencari kumulatif selanjutnya yaitu bulan Februari, probabilitas Februari ditambahkan dengan kumulatif Januari, maka akan mendapatkan hasilnya 0,16. Begitupun selanjutnya mencari kumulatif sampai bulan Desember. Untuk mencari distribusi 2021 dan distribusi 2022 sama dengan mencari distribusi 2020 tersebut. Interval angka acak. Angka awal dan akhir dalam tabel 3, interval angka random diperoleh berdasarkan distribusi kumulatif dari tabel 2. Hubungan antara angka random dan probabilitas kumulatif. Angka awal untuk setiap bulan adalah nilai kumulatif dari bulan sebelumnya, dikalikan dengan 100 ditambah 1. Angka akhir untuk setiap bulan adalah nilai kumulatif bulan tersebut dikalikan dengan 100. Langkah perhitungan. Untuk setiap bulan,
Gunakan nilai kumulatif dari tabel 2. Ambil nilai kumulatif bulan saat ini dan bulan sebelumnya. Kalikan nilai kumulatif tersebut dengan 100 untuk mengubah menjadi angka dalam skala 1 sampai 100. Tentukan interval angka random. Awal, nilai akhir bulan sebelumnya ditambah 1 atau 1 untuk Januari. Akhir, nilai kumulatif bulan tersebut dikalikan 100. Berikut adalah tabel interval angka acak random disajikan pada tabel 3, interval angka random. Tahun 2020, interval angka acak awal bulan Januari 1, Februari 9, Maret 17, April 25, Mei 34 dan seterusnya. Begitupun 2021 dan 2022. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nani Putra Pratama. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu pembangkitan dari angka acak. Pada penelitian ini, menggunakan metode mixed congruent method dengan menggunakan persamaan ZI tambah 1 sama dengan A dikali ZI ditambah C mod M. Penjelasan rumus yaitu yang pertama, ZI tambah 1 adalah angka acak berikutnya. ZI, angka acak sebelumnya, atau set bilangan awal jika I sama dengan 0. A adalah konstanta pengali atau multiplier. C adalah konstanta penambah atau increment. M yaitu modulus yang menentukan rentang angka acak. Sedangkan mod adalah operasi modulus sisa pembagian. Dengan menggunakan rumus sebelumnya, maka kita dapatkan hasilnya yang pertama yaitu dengan hasil 72, yang kedua yaitu 56, yang ketiga 25, keempat 33, yang kelima dengan mod 98, yang keenam 94, yang ketujuh mendapatkan hasil 12, yang kedelapan 14, yang kesembilan 55, yang ke-10 54, yang ke-11 83, dan yang terakhir yaitu yang ke-12 mendapatkan hasil mod dengan nilai 34. Bella, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 untuk menjelaskan hasil dari rancangan web kami dalam pengaplikasian metode Monte Carlo dalam penyusunan antrian minuman. Di sini seperti yang dapat kita lihat adalah homepage dari aplikasi yang telah kami bentuk. Maksud saya web yang sudah kami bentuk. Terdapat tulisan selamat datang di sistem antrian minuman dengan menggunakan metode Monte Carlo. Dan di sini ada button yang dapat kita klik akan muncul dari proses antrian minuman. Di atas kita mendapati beberapa kasir yaitu kasir 1, 2, dan 3. Dan di bawah adalah lobby dari penungguan pelanggan yang sudah memilih kasir di atas. Seperti contoh misalnya kita klik di kasir 2. Nah, ini adalah lobby penungguan untuk kasir 2. Terdapat pelanggan dalam keterangan waktu menunggu yaitu 3 menit. Di antara untuk pelanggan pertama, kita membuat penungguan di awal yaitu 3 menit pelayanan. Misal kita ketik kasir 1 dan kasir 3. Nah, di sini sudah jadi 3 menit masing-masing untuk pelanggan pertama pada setiap kasir. Untuk itu kita ambil sampel 10 misalnya ya. Dari 3 berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik. Dari 10 data sudah terinput ke dalam lobby yang sedang menunggu untuk dilayani. Dari sini untuk lobby penunggu kasir pertama yaitu 3 menit dan untuk pelanggan kedua yaitu 6 menit karena ditambahkan dari waktu lama pelayanan dari pelanggan pertama. Maka dari itu dia menjadi 6 menit. Hal tersebut merupakan metode dari Monte Carlo. Di sini kita terdapat 10 data sebagai sampel dan di bawah ini adalah data histori pelayanan yang mana semua pelanggan setelah selesai untuk dilayani datanya akan masuk diinputkan dalam histori pelayanan. Dan di sini kita memiliki fitur untuk memfinish secara manual dengan menimbulkan button di samping pelanggan. Kita coba untuk finish semua karena ini akan memerlukan waktu yang cukup lama. Oke. Setelah semua pelanggan selesai untuk dilayani, maka di ruang lobby pun sudah kosong. Kita dapat
hasil dari data histori pelayanan yang diinfokan dari lobby penunggu sebelumnya. Di sini ada 10 data dan di sini menampilkan nama pelanggan seperti Laila Ejianandi, dan berikutnya di sini kasir yang mana kasir tersebut melayani tiap-tiap pelanggan yang sudah dibagi pada sebelumnya, dan dia akan ditampilkan kasir keberapa pada histori pelayanan tersebut. Dan ini adalah waktu pelayanan. Ini adalah waktu tunggu di akhir pelanggan menunggu untuk dilayani. Dan di sini yaitu pada pukul 14 menit 23 detik 17. Begitu juga berikutnya. Dan di sini keterangan dari waktu tunggu yang dialami oleh beberapa pelanggan. Mungkin begitu penjelasan singkat dari web kami. Sekian, terima kasih. Setelah pengumpulan data dan semua dari artikel yang kami kumpulkan, maka dapatkan dari hasil penelitian, yaitu pada akhirnya kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil, yaitu yang pertama adalah efektivitas metode Monte Carlo. Metode Monte Carlo terbukti efektif dalam menganalisis dan memprediksi penjualan minuman dengan mempertimbangkan variabel acak dan ketidakpastian. Metode ini memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kemungkinan hasil penjualan dibandingkan dengan metode prediksi tradisional. Yang kedua, yaitu pentingnya data historis. Data historis sangat penting untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Penelitian menunjukkan bahwa analisis yang mendalam terhadap data penjualan sebelumnya dapat membantu dalam memahami pola dan tren yang ada, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi prediksi. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang lebih baik. Dengan informasi yang diperoleh dari simulasi, perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik. Misalnya, mereka dapat mempersiapkan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan yang diprediksi selama periode puncak penjualan. Kesimpulan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Hasil penelitian ini memberikan alat yang berguna bagi manajer dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami kemungkinan variasi dalam penjualan, mereka dapat merencanakan lebih baik dalam hal produksi, pemasaran, dan pengelolaan inventaris. Setelah dibacanya hasil dari kesimpulan dari penelitian yang telah kami telah seksama dari artikel sebelumnya, maka dari itu berakhir sudah tugas dari artikel yang telah kami kumpulkan. Maka dari itu, jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari kami, saya perwakilan dari kelompok. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.